Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sangat saya muliakan, suasana tahun baru Hijriah masih terasa sampai Jumat ini. Oleh karena itu, pada Jumat ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Muharram, bulan hijrah keimanan. Mudah-mudahan kajian ini bisa saya sampaikan dalam waktu 10 menit ke depan. Hadirin sekalian, yang saya maksud dengan judul ini adalah bagaimana bulan Muharram ini kita jadikan perubahan besar, perubahan yang besar. Kita rubah dari iman yang rapuh menjadi iman yang kokoh. Tidak hanya kokoh, tapi membangkitkan semangat kita untuk menghadapi apapun tantangan hidup yang tidak pernah selesai ini. Hadirin, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka berdua harus bersembunyi dulu di gua Thur. Mereka berdua bersembunyi untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir yang berusaha untuk menghabisi Rasulullah dan sahabat yang dipercaya ini. Ketika orang yang mengejar itu sudah sampai di atas gua di mana Rasul dan Abu Bakar itu tinggal, maka luar biasa kesetiaan Abu Bakar. Abu Bakar ini berdiri, duduk, jalan ke kanan, ke kiri, terus begitu. Yang dibayangkan bagaimana nanti kalau mereka tahu bahwa Rasul ada di situ, dan kalau Rasulullah wafat pada malam itu, maka tamatlah sejarah Islam ini dan padamlah pencahaya dunia. Kisah itu diterangkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 40. Ayatnya panjang, tetapi saya ambil di tengahnya saja. Ketika itu Rasulullah melihat Abu Bakar yang cemas. Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan cemas, sungguh Allah pasti bersama kita.
Dari kisah yang sangat pendek yang saya jelaskan ini, ada beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, jangan bermimpi bahwa berjuang, berusaha itu tidak menghadapi tantangan. Sekalipun kita ini orang kuat, orang hebat, jangan bermimpi bahwa hidup ini tanpa tantangan. Jangan juga merasa bahwa kita ini orang baik-baik, lalu yakin bahwa semua orang cinta saya. Kurang apa harumnya akhlak Rasulullah? Kurang apa kedermawanannya Rasulullah? Kurang apa kesopanan Rasulullah dan menghargai orang? Itu pun tetap ditakdirkan Allah bertemu dengan orang yang membenci bahkan menghabisinya. Oleh karena itu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sangat mulia, ketika bapak-bapak dicaci, difitnah, diancam, dilecehkan, tenang saja, jangan kaget, anggap dan yakini itu bagian dari sunnatullah. Sunnatullah itu artinya sebuah kepastian di dalam hidup, apalagi pada masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini. Wataknya berbeda, latar belakang keluarganya tidak sama, pendidikannya berbeda, apalagi menyangkut kepentingannya juga berbeda-beda. Itu yang pertama. Jadi kita jangan kaget-kaget kalau ada orang mencaci kita, menjelek-menjelekkan kita itu. Apalagi di sekitar kita itu ada orang yang hobinya itu memang mencaci. Memang tidak enak lah kalau hidupnya itu tidak mencaci. Bisa sakit kalau tidak mencaci itu. Pelajaran yang kedua, setiap kali muncul perasaan sedih, cemas, gelisah menghadapi sebuah masalah, apakah soal perjuangan, apakah soal keluarga, apakah soal bisnis, apakah soal apa saja, segera ingat pesan Rasulullah kepada Abu Bakar tadi. Ingat, bahkan bila perlu ucapkan ratusan kali, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Pasti Allah itu selalu hadir bersama kita. Allah selalu menolong kita. Apakah orang-orang yang banyak bersujud begini dibiarkan Allah sendirian? Katakan tidak mungkin. Jangan merasa sendirian. La tahzan innallaha ma'ana. Bila perlu, potong ayat yang pendek ini, cetak yang besar, yang raksasa, tempelkan di rumah, supaya di rumah itu tidak ada lagi orang yang cemas berkepanjangan, karena selalu membaca la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Yang ketiga ya. Karena Rasulullah SAW membaca, meyakini itu, maka mereka berdua sampailah di Madinah dengan tenang, dan ketika itu Allah mengajarkan doa kepada dua orang ini, kepada Rasulullah SAW. Ini doanya, nanti bisa dicek di surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni
mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, wahai Muhammad ucapkan ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku ke Madinah ini dengan cara yang selamat, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari Madinah dengan cara yang selamat, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikan aku ini kekuatan yang bisa menolong aku. Betul, masuk Madinah selamat, keluar dari Madinah untuk merebut kembali Makkah juga selamat. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baca itu masuk rumah, baca masuk tempat kerja, masuk selamat, keluar selamat. Baca itu, insya Allah masuk kubur selamat, bisa dibangkitkan oleh Allah dari kubur dengan selamat. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Isra 80. Terakhir, perintah hijrah itu juga perintah fisik, perintah non fisik, perintah mental, iya. Tapi memang jelajahilah bumi ini, jelajahilah bumi ini. Bumi Allah itu luas. Jangan sekali-kali berpikir bahwa sumber rezeki, sumber kebahagiaan itu di kampung sendiri. Jangan berpikir bahwa dunia itu selebar daun kelor. Maka perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku yang beriman, sungguh bumiku itu luas, bumiku itu luas. Hijrahlah, hijrahlah, hijrahlah. Fa iyaya fa'budun, dan hanya kepada aku semata hendaklah engkau menyembah aku. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tanamkan kami kecintaan untuk melakukan yang baik dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Wa karrih ilainal kufra wal isyan. Tanamkan pada diri kami ini benci, jijik kepada seluruh yang dosa, dan bimbinglah kami menjadi orang-orang yang selalu engkau bimbing dengan petunjuk-Mu dan petunjuk Nabi-Mu. Allahumma aslih lana sya'nana wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai Allah, bimbinglah kami terus dalam semua urusan kami, dan mohon wahai Allah, jangan tinggalkan kami sekalipun hanya dalam sekejap mata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan salawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Wahai Allah,
siapapun yang mengamini doa ini, yang membaca sholawat ini, masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah, bersama orang tua kami, beranak-anak kami, menantu kami, besan kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, dan jadikan kami bisa menikmati surga bersama Rasulullah, karena beliaulah orang yang pertama kali diizinkan memasukinya. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.